Waalaikumsalam. Izin pertanyaan, jadi biasanya mahasiswa gitu kan, itu kan aktif di organisasi atau komunitas. Nah biasanya yang sering dari permasalahan itu waktu rapat yang juga yang bentuk sama untuk sholat. Padahal kalau misal pimpinan rapatnya itu harus biasanya kalau azan ya udah dilanjut azan di belakang. Nah bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi peristiwa tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah mentakhirkan sholat, itu di dalam kitab Shaffatul Zubad karangan Ibn Ruslan, la udra fi ta'khiriha illa li sahli naumin aw lil jam'i aw lil ikrah. 4 alasan yang membuat kita boleh mentakhirkan sholat. Apa saja? Pertama, lisah, kelupaan. Kelupaan di sini kelupaan karena kita beribadah. Contoh, ada tamu, nyambut tamu itu ibadah. Saking asik nyambut tamu, lupa. Lupa apa? Lupa sholat, kelewatan. Itu dimaafkan, tapi tetap harus dikodok. Tapi nggak berdosa. Kan orang kalau ninggalin sholat itu kan dosa. Tapi kalau meninggalkan sholat karena 4 hal ini, itu tidak dikategorikan dosa. Dan kalau misalnya dia mau mengkodoknya boleh nyantai. Ntar deh siang aja kodoknya, boleh. Sore aja boleh. Besok aja boleh. Tapi kalau misalnya orang meninggalkan sholat tanpa alasan 4 ini, dia harus begitu ingat langsung dikodok. Setelah ingat langsung harus taubat kepada Allah, minta maaf. Pertama, lupa karena hal-hal yang berbau ibadah, nyambut tamu, baca Quran, keasikan belajar. Belajar kan ibadah. Kelupaan, bukan sengaja lupa, kelupaan, itu dimaafkan. Linaumin atau ketiduran. Ketiduran yang kayak gimana? Ketiduran yang sebelum azan dan kita udah berusaha, misal masang alarm, udah niat buat bangun, tiba-tiba bablas. Nah itu nggak masalah, dimaafkan. Tapi tetap yang lebih afdol ya qadha secepatnya. Tapi nggak dosa karena meninggalkan sholat. Beda halnya udah azan subuh, azan subuh. As-salatu khairum minan naum, bangun. Matiin lah, 5 menit lagi dah. 14 dosa karena dia udah bangun pada saat waktu azan. Jadi syaratnya adalah apa? Dia tidur sebelum azan, bukan pas sebelum banget, itu mas sengaja. Misal sekarang nih tidurnya niatnya qailulah, bablas sampai asar gitu. Zuhurnya gimana? Ya dimaafkan tapi tetap diqadha. Maksud dimaafu di sini nggak kena dosa. Karena ketidurannya sebelum azan dan udah niat buat bangun cuma bablas. Linaumin aulil jamak. Kalau jamak udah jelas. Jamak terkadang karena hujan, atau jamak karena sakit, atau jamak juga karena pada saat itu dia musafir, berpergian. Aulil ikrah atau terpaksa. Terpaksa di sini apa? Seandainya engkau sholat maka jiwamu akan terancam. Ada orang mau ngebunuh. Apakah kita harus sholat? Biarin sholat, saya mati nggak apa-apa? Enggak, boleh nggak sholat, boleh dijamak, ditakhirkan sholatnya. Karena apa? Kalau misalnya kita paksain kita bakal kebunuh. Dan bagaimana orang yang ngancam itu, yang orang ngancam yang benar-benar ngancam, bukan teman, lu kalau sholat gue bunuh lo, enggak, tapi benar-benar ngancam. Disebutkan di dalam kitab fikih itu yang mereka memiliki syaukah itu memiliki kekuatan. Kalau emang lu sholat bakal dibunuh beneran, nah itu boleh kita takhirkan dan enggak kena dosa. Cuma 4 ini nih, la udra fi ta'khiriha illa lisah, lupa, linaumin, tidur, aulil jam'i, jama' atau lil ikrah. Adapun seperti masalah rapat, itu kan nggak dikategorikan masalah 4 ini. Maka bagaimana menyiasatinya? Ya mungkin bisa datang telat atau bisa izin terlebih dahulu. Intinya nih kita prioritaskan dulu. Makanya ini paling enak kalau misalnya kita mau kerjalah di bawah kenapa sih Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyuruh kita kalau punya pemimpin, menyuruh kalau misalnya kita punya atasannya muslim, karena pada saat itu mereka akan toleransi kepada bawahannya.
Sholat tahu waktu sholat, udah sholat dulu, istirahat dulu. Namun terkadang maaf seperti di daerah kabupaten, beberapa kali saya ke sono, ada beberapa tempat yang bahkan tidak membolehkan jamaah karyawannya untuk sholat. Untuk sholat Jumat kagak boleh, untuk sholat Jumat kagak boleh. Nah ini kayak gimana, kan berat. Padahal sholat kewajiban. Sedangkan pada saat misal cari rizki, Allah mengatakan apa? Wadharul bai' idza nudiya lis-salami yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Tinggalkan yang namanya jual beli, bergegaslah untuk memenuhi panggilan Allah. Makanya itulah terkadang problem kita ini pada saat memiliki atasan yang non muslim atau memiliki bos yang non muslim. Namun ya saat ini gimana? Ya berkata sama mereka, ngomong sama mereka, izin sama mereka gitu. Adapun seandainya emang bisa sholat, biasa rapatnya selesai jam 2.30, mulai dari jam 11, selesai jam 2.30. Apakah mentakhirkan sampai waktu tersebut jadi haram? Enggak, karena kita ada uzur. Kalau misalnya kita kagak ada uzur, cuma main game, nyantai, ngopi doang, ngobrol, nongkrong sama teman, kita takhir sampai mendekati waktu asar, itu yang mentakhirkan dikategorikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai. Namun ini kan ada uzur. Mereka ada uzur. Kalau emang misalnya masih bisa sholat sampai jam 2.30 nih, setengah jam lagi sholatnya. Emang rapat selesai jam 2.30, maka nggak masalah. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Kalau emang udah keluar waktu, izin. Orang izin kamar mandi aja terkadang boleh. Masa kalau misalnya izin sholat sebentar nggak boleh? Siasatin aja, izin kamar mandi. Benar kamar mandi mau wudhu. Jadi jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Sampai kata Allah Subhanahu Wa Taala, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. Ketahuilah kata Allah, katakanlah ya Muhammad, yang ada dengan Allah di sisi Allah, maksudnya sholat itu lebih baik daripada kelalaian. Dunia itu kelalaian. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, kata Allah di surah Al-Jumu'ah, kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Jual beli sama kelalaian dunia itu lebih baik mana? Lebih baik Allah, lebih baik sholat. Takut rizki, jangan. Wallahu khairur razikin. Allah pemberi rizki. Jadi disiasatilah. Tapi kalau misalnya masuk dalam kategori 4 ini, maka boleh ditakhirkan. Kelupaan, karena rapat tiba-tiba kelupaan, nah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ingat, kita kagak izin, itu yang jadi dosa, itu yang jadi problem. Mungkin seperti itu. Baik, insyaallah terjawab sudah ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan yang diberikan melalui pesan kepada saya. Pertanyaannya ini, bagaimana agar bisa terus menjaga ibadah kita saat kita sedang futur seperti ini? Sedang malas gitu. Iya, sedang malas. Manusia ini wajar, malas, lemah, bosan, itu wajar. Pada saat kita lagi malas, kita harus gini. Saya mungkin ceritakan sedikit tentang pengalaman saya pada saat menghafal Quran di pondok dulu. Pada saat saya menghafal Al-Quran di pondok, itu banyak banget hal-hal yang membuat saya malas sampai ingin meninggalkan yang namanya menghafal Quran. Padahal itu pada saat itu udah dikit lagi mau khatam. Banyak keluarga yang wafat. Sahabat yang paling dekat wafat. Seseorang yang ingin saya banggakan, nih saya ngapal Quran nih, kepada orang tua nenek kebetulan wafat. Sampai akhirnya saya itu malas. Nah, agar semangat itu tumbuh kembali, cari suatu sebab yang bisa mengembalikan semangat kita, terus kita taruh di dalam catatan. Kalau dulu kan di pondok nggak boleh megang HP, notes kecil kayak gitu, saya tulis. Tulisnya apa? Memang mereka telah wafat, namun engkau masih bisa membanggakannya walaupun mereka telah wafat. Jadi walaupun mereka wafat tapi masih bisa ngeliat nih, hafal Quran nih, hatam nih. Gara-gara ente saya pengen ngebahagiakan nenek gitu. Saya pengen ngebahagiakan fulan bin fulan. Hatam, mereka tahu. Cari hal-hal yang bisa membanggakan, yang mengembalikan semangat kita. Dan itu dijadikan benar-benar di notes atau di apa? Di buku, atau kita masukin di tag di mana gitu kan, di Samsung Notes, ditulis. Sehingga setiap kali ada malas, ada bosan, kita lihat bisa kembali lagi semangat kita. Orang kerja aja wajar terkadang bosan,
terkadang malas, pengen istirahat, pengen tidur. Namun tatkala dia ingat lagi, oh iya, anak saya mau sekolah nih. Oh iya, saya punya ini, saya punya ini. Ketika dia memiliki target-target, tujuan-tujuan yang belum tercapai, dia lihat lagi, oh iya, nggak bisa, saya harus semangat lagi. Dan tahu nggak kenapa sih kita ini kalau misal dalam ibadah timbul kadang suka malas? Karena kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Karena kita nggak tahu siapa sih yang kita sujudin, siapa yang kita rukuin. Makanya pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid, kita nggak bakal malas dalam ibadah. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah ngomong tadi tuh, kullama zadatil iman qallatil karahiyah. Di kitab Syarhus Sudur disebutkan, semakin kuat iman seseorang, maka benci, malas, bosan itu bakal berkurang. Kenalkan diri kita, siapa sih Tuhan yang kita sembah? Ya, makanya kata Sayyidatuna Aisyah, kalau misal kita tahu ini kekasih kita loh, nggak bakal yang namanya ada malas, nggak ada yang namanya bosan. Jadi yang pertama, poin pertama, pasang sesuatu yang bisa mengembalikan mood kita, semangat kita. Mungkin taruh di status atau taruh di mana, atau taruh di bio Instagram, biar pada saat lagi buat Instagram, oh iya nih ada nih. Ya, walhasil taruh di sesuatu yang sering kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari dan dalami ilmu tauhid sehingga kita tahu siapa yang kita sembah. Dan kalau kita tahu, kata Sayyidatuna Aisyah, nggak bakal yang namanya malas. Suatu ayat disebutkan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya mukmin itu kalau misalnya mendengarkan ayat Allah, mendengarkan nama Allah, hati mereka bergetar. Kalau mendengarkan firman-firman Allah, iman mereka bertambah. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam kitab Maulid beliau Diya'ul Lamid mengatakan kepada orang-orang yang bosan, malas untuk memuji Nabi Muhammad, malas untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib. Demi Allah, tidaklah disebutkan nama sang kekasih di hadapan orang yang ia cintai. Maaf, tidaklah disebutkan nama sang kekasih di depan kekasihnya. Saya cinta sama si A. Nama A disebutkan di hadapan saya. Oh, semangat dengarnya. Oh iya, masa gitu ya? Illa wadha warihan nashwana. Kecuali mereka akan bertambah semangat, bertambah kuat, fresh lagi. Nah, kenapa kita malas? Karena kurang kenal Allah. Kalau kenal sama Allah, menjadikan Allah sebagai kekasih, semangat. Itu 2 poin agar kita ini nggak malas di dalam beribadah. Masya Allah. Jadi cara supaya kita tetap semangat dalam menjalani ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari jemaah masih ada banyak, masih ada space untuk sampaikan kedua. Baik dari jemaah luar maupun jemaah luar, mungkin ada yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke, kalau ada saya ingin bertanya dulu. Jadi gimana cara yang baik itu ya? Kalau ada yang pertanyaan dari soal itu apa? Kalau saya ketika dalam pergaulan ada kalanya kita lagi belajar atau lagi mungkin anak zaman sekarang ini banyak yang ngobrol lagi ngopi gitu. Itu lagi ngobrol nih terlalu asik sampai ada waktunya kita harus sudah sholat, sudah itu ada yang lupa karena evaluasi, ada kalanya karena kalau kita ini terbiasa meninggalkan, kan kita jadi hadir, jadi itu tertinggal. Ini bagaimana cara baiknya kita untuk menangani hal tersebut? Sekian. Di dalam hadis disebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan kebiasaan atau agama temannya. Temennya sering ninggalin sholat, lama kelamaan kita bakal ninggalin sholat. Temen kita nggak puasa, kalau bulan puasa makan di warteg yang pakai cadar, yang kaki doang tuh kelihatan, maka lama kelamaan kita juga akan makan di situ. Ya. Teman-teman kita minum minuman, walaupun kita nggak minum minuman, kita duduk doang, kayak nggak minum sih, dikit demi sedikit bakal kena. Disebutkan di dalam satu pepatah, menjalas janas. Orang yang duduk sama seseorang akan sejenis. Di dalam pepatah lain disebutkan kalau kita duduk bersama orang yang jual minyak wangi, kita nggak pakai minyak wangi jadi wangi. Namun kalau misalnya kita masuk ke pasar,
Ya, masuk ke pasar, nggak usah beli. Saya pernah masuk ke pasar, kebetulan rumah di Ciledug. Masuk ke pasar daerah Ciledug situ tuh, Saraswati apa gitu. Masuk bentar, nggak beli, cuma nyari, nggak tahu ini kagak ada. Mungkin bisa dikatakan nggak nyampe 5 menit, bener-bener nggak nyampe 5 menit. Naik lagi, badan udah bau semua. Ya, begitupun pertemanan. Pertemanan yang berkualitas, maksudnya apa? Pertemanan yang tumbuh dalam ibadah, pertemanan yang benar-benar karena Allah, maka orang tersebut pun akan hidup dengan baik. Sholatnya baik, puasanya baik. Nah makanya itu 7 golongan yang tadi kan saya baru jelasin satu. Ada satu lagi, apa itu? Rajulun tahabba fillah. Ada 2 saudara berteman karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Dan orang yang kayak berteman, ya kita dapat bisa kayak gitu tuh kalau temannya baik. Kalau temannya kagak baik, ya nggak bisa. Karena disebutkan tahabba fillah, dua-duanya saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, ngumpulnya karena Allah, yang dibahas pun hal-hal yang baik. Maka orang kayak gini, ya ngumpulnya itu bakal baik. Ya, ngumpulnya pun bakal baik. Setelah ngumpul bakal ngomong subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau ngumpul sama orang kagak pernah belajar, yang ngumpul aja gitu. Bubar, ayo cabut doang ngomongannya. Tapi kalau orang yang tahu, dia tahu, oh ada doa kafaratul majlis. Jadi kalau kita salah di dalam memiliki teman, kita akan jadi salah juga. Walaupun kita nggak secara langsung, namun sedikit demi sedikit kita diulur akan masuk ke dalam lubang yang sama. Ya, itu udah sesuatu yang lumrah. Karena setan itu nggak bakal rela ngelihat kita ini selamat. Janji dia kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan tipu daya mereka semua. Anak cucu Adam tuh semuanya. Kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang soleh. Jadi kalau misalnya kita memiliki circle yang seperti itu, tinggalin. Gitu aja mudahnya. Memiliki circle yang kayak gitu, tinggalin. Atau datangnya agak telat. Pengen masih ngumpul sama itu, datangnya agak telat. Sholat dulu. Saya paling demen dengan omongan guru saya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di dalam menyampaikan tentang perihal pertemanan kayak gini. Beliau bilang apa? Kalau bisa berenang silahkan. Kalau nggak bisa jangan nyebur. Maksudnya apa? Mau berteman dengan orang-orang kayak gini silahkan. Kalau bisa berenang, kalau bisa ngebawa diri. Sebentar ya mau sholat, bisa ngebawa. Silahkan. Bahkan terkadang kumpulnya kita di situ kalau bisa berenang, orang ngeliat kita bisa berenang, lama-kelamaan pengen belajar berenang juga. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa berenang, malah kita yang nyebur bareng, mati bareng-bareng di dalam air itu. Jadi itu tips paling penting. Bisa berenang, silahkan ngumpul sama orang-orang yang apa nih, misal preman, misal orang mabuk-mabukan, misal orang kagak baik. Tapi jangan sok-sokan, wah saya mah bisa berenang. Kagak tahu nyebur juga, kelelep juga ya deh. Jadi itu tipsnya. Wallahu a'lam.